Pernah kepikiran nggak sih, kalau 10 menit pertama setelah kita melek, itu bisa jadi penentu sukses atau enggaknya kita seharian penuh? Ini bukan soal jam berapa kamu bangun loh, tapi soal gimana cara kamu memulai hari. Ternyata momen yang super singkat ini megang kunci yang bisa mengubah segalanya. Yuk kita bedah bareng-bareng. Coba deh, jujur sama diri sendiri sebentar. Begitu alarm bunyi, apa hal pertama yang kamu lakuin? Apa tangan kamu otomatis nyamber handphone buat nge-scroll notifikasi, bahkan sebelum kaki napak ke lantai? Atau kamu punya momen tenang dulu buat sadar sepenuhnya? Nah, di sini kita bisa lihat dua skenario yang beda banget. Di sebelah kiri, itu pagi yang reaktif. Kamu memulai hari dengan langsung respon email, notif, dan tuntutan dunia luar. Rasanya tuh kayak udah ketinggalan aja gitu dari awal. Di kanan, pagi yang proaktif. Kamu memulai hari dengan tenang, fokus, dan dengan tujuan yang kamu tentuin sendiri. Kamu yang pegang kendali. Pertanyaannya, kamu hidup di dunia yang mana nih setiap pagi? Oke, sekarang kita masuk ke intinya. Kenapa sih 10 menit pertama ini punya kekuatan super? Ini bukan soal nambahin kerjaan di pagi hari, justru sebaliknya. Ini soal memanfaatkan momen paling krusial buat menciptakan efek domino yang positif sepanjang hari. Beneran, kita cuma ngomongin 10 menit. Mungkin sama lamanya kayak kamu mencet tombol snooze berkali-kali atau nge-scroll media sosial tanpa sadar. Ini investasi waktu yang kecil banget, tapi hasilnya luar biasa besar. Nah, ini dia kuncinya. 10 menit pertama itu ibarat nyetem gitar. Momen itu yang nentuin nada buat sisa hari kamu. Kalau kamu mulai dengan nada yang sumbang, yang kacau dan reaktif, ya getaran itu bakal ke bawah terus ke setiap meeting, setiap interaksi, setiap tantangan. Tapi sebaliknya, kalau kamu mulai dengan nada yang tenang dan pas, ketenangan itu bakal ikut terus seharian. Oke, kita udah tahu kenapanya, sekarang kita bahas gimananya. Yuk, kita lihat ritual super simple yang bisa dilakuin siapa aja buat mengubah pagi yang reaktif jadi proaktif. Gampang banget kok. Coba kita bedah satu-satu ya, 4 langkah simple ini. Pertama, hidrasi. Gini, setelah 6-8 jam tidur tanpa minum, tubuh kita itu dehidrasi. Segelas air itu kayak tombol starter buat nyalain organ dan otak. Kedua, bernapas. Cukup 3 kali tarik napas dalam-dalam dan pelan, itu udah bisa langsung nenangin sistem saraf kita, ngasih sinyal ke tubuh buat rilaks. Ketiga, bergerak. Peregangan ringan aja cukup, buat melancarkan aliran darah dan ngirim oksigen ke seluruh tubuh. Dan yang paling penting, langkah keempat, niat. Nah, langkah terakhir ini nih yang bener-bener jadi game changer. Eits, jangan samain ini sama to-do list ya. To-do list itu soal apa yang harus kamu kerjakan. Kalau niat, itu soal bagaimana kamu akan menjalani harimu. Cukup pilih satu kata, misalnya fokus, sabar, atau hadir, dan jadikan itu kompas internal yang nuntun setiap tindakan kamu seharian. Mungkin sekarang ada yang mikir, masa sih 10 menit doang bisa ngaruh sebesar itu? Jawabannya, tentu saja bisa. Apalagi kalau dilakuinya konsisten. Coba deh kita lihat apa aja hasil jangka panjang dari kebiasaan sederhana ini. Manfaatnya tuh bukan main-main, ini transformasi fundamental. Kamu bakal ngerasa lebih tenang dan fokus, yang pastinya bikin produktivitas naik. Energi kamu juga jadi lebih stabil karena nggak memulai hari dengan utang stres. Dan yang paling keren, ini jadi siklus positif. Pagi yang tenang biasanya bikin tidur malam lebih nyenyak, yang artinya besok paginya jadi lebih baik lagi. Keren kan? Dan kalimat ini ngerangkum semuanya dengan sempurna. Ini bukan soal revolusi dalam semalam, bukan. Ini soal evolusi. Setiap pagi kamu memilih untuk melakukan ritual 10 menit ini, itu artinya kamu lagi memilih versi dirimu yang lebih tenang, lebih fokus, dan lebih kuat. Lama-kelamaan, pilihan-pilihan kecil itu numpuk dan jadi transformasi yang nyata. Oke, kita udah bahas semua teorinya, kenapa dan gimananya. Sekarang saya mau balikin ini semua ke kamu, karena ya pengetahuan ini baru benar-benar berguna kalau dipraktekin. Kutipan ini pas banget, kuasai pagimu, kuasai hidupmu. Mengendalikan 10 menit pertama ini bukan sekedar trik produktivitas loh, ini adalah cara kita mengambil alih kendali atas cerita hari kita, dan pada akhirnya arah hidup kita sendiri. Jadi, saya tinggalin kamu dengan satu pertanyaan. Sebuah tantangan simple, bukan buat minggu depan, bukan nunggu tahun baru, tapi untuk besok. Apa kamu siap menginvestasikan 10 menit pertama besok pagi untuk melihat perubahan apa yang bisa terjadi? Pilihannya ada di tanganmu.